Salam sehat buat kita semuanya. Nande kekenangan ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan ras toto kami kita kerina anak ibas keadaan sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun, karena kasih Yesus Kristus tetap senantiasa memelihara kehidupan kita. Dan tentunya kita tetap megegah kini tekenta ya, tetap kuat iman percaya kita, karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan di hari ini karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami. PA Moria kami tanggal 11 sampai 17 September 2022, kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nande kekelengan kami, ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Tuhan tetap memberkati kita di sepanjang hari ini, dan bahan renungan kita diambil dari Mazmur 85 ayat 11 sampai 14. Beginilah karena firman Tuhan, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Nandi kekelengan kami ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Mazmur 85 ini mengisahkan kembali pengalaman hidup bangsa Israel pasca pembuangan di Babel. Bangsa Israel memang benar bersyukur kepada Tuhan di mana mereka bisa kembali ke Yerusalem, ke tanah leluhurnya. Tapi ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka melihat Yerusalem sudah diruntuhkan, tinggal puing-puing, dan mereka berseru, "Pulihkan kami ya Tuhan Allah." Dan mereka mau mendengarkan suara Tuhan untuk melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupannya pada waktu mereka tinggal di Yerusalem. Oleh karenanya, nyanyian Mazmur Bani Korah ini terus dikumandangkan. Supaya apa? Supaya Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Mereka menyadari bahwa mereka telah berdosa kepada Tuhan dengan mereka tidak taat kepada Tuhan. Namun begitu pun Tuhan masih memberikan kasih setianya kepada umatnya. Luar biasa, Tuhan ini masih mau memberikan kesempatan kepada umatnya bangsa Israel untuk bertobat, berjalan dalam jalan Tuhan. Tema kita mengatakan, keleng atem peturah kebujuran. Kasih menghasilkan, menciptakan kejujuran, dikaitkan dengan tata nilai, kasih dan kejujuran. Di mana firman Tuhan sudah sangat jelas bagi kita tadi. Di mana kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, keadilan akan menjenguk dari langit. Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapan Tuhan, dan akan membuat jejak kaki Tuhan menjadi jalan. Artinya, dasar utamanya adalah kasih kepada Tuhan Allah. Kita mengharapkan pertolongan yang daripada Tuhan. Benar memang, kalau ada kasih, pasti luar biasa ya. Damainya dunia ini, damainya hati kita, karena dasarnya adalah Tuhan sendiri, Allah yang pengasih dan penyayang. Dia juga panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Bisa nanti kita bacanya ya di Mazmur 86 ayat 15. Oleh karenanya, marilah nanti kekelengan kami, kita hidup dalam kasih Tuhan. Sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kita. Dia telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dia sudah menebus dosa-dosa kita supaya kita beroleh keselamatan. Efesus 5 ayat 2 dan Yohanes 3 ayat 16. Marilah nanti kami, kita mengasihi sesama kita juga manusia dengan tidak ada ketakutannya, sebab kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Bandingkan kita kali nanti di 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 19. Begitulah juga dengan kejujuran, di mana jalan orang yang jujur itu menjauhi kejahatan, dan siapa yang menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kita bisa juga baca di Amsal 16 ayat 17. Dalam bahasa Karo mengatakan, Nina, kalak bujur nilahkan si jahat,
sinjagai geluhna terkelin me. Jana ulih kalak bujur emekap cawir metua. Ibas kuan-kuanan 10:6 ayat 30 sada. Pastilah ya, kita selaku nande kekelengan ibas tengah jabunta. Kita hidup dalam kasih, dalam kejujuran. Ini adalah dasar kita supaya kita bisa menjalani hari-hari kehidupan kita dengan kasih Tuhan, dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, dan kehidupan kita pasti akan tenang ya. Ada damai sejahtera di hati dan pikiran kita, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan begitu ya. Dan kita semakin senantiasa lebih lagi mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Sampai di sini karena bahan renungan kita nande kekelengan kami, marilah tetap tanamkan kasih ya dan kejujuran di dalam rumah tangga kita, terutama untuk masa depan anak-anak kita. Oleh karenanya, tetaplah jaga kesehatan juga, jaga perukuran, supaya benar-benar hati dan pikiran kita tetap tenang dalam kasih Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami, anak-anak Tuhan, selaku nande kekelengan bas tengah jabu kami. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami juga tetap hidup dalam kasih Tuhan dan kejujuran dimanapun kami berada. Kehidupan kami tetap Tuhan yang mau memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.